Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kelompok kami akan membahas materi dari hasil kali beberapa isometri. Next. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari Fatur Rohman dengan NIM 13056230003. Lalu ada Samuel Kristianto dengan NIM 13056230013. Lalu ada Satrio Setio Nuswantoro dengan NIM 13056230057. Dan saya sendiri, Samuel Disa Syanamina Dabdab, dengan NIM 13056230058. Materi yang akan dibahas adalah sebagai berikut, di mana yang pertama adalah pencerminan geser, di mana subbabnya adalah teorema 2.8.1 sampai 2.8.6. Dan yang kedua ada geseran dan putaran, di mana subbabnya ada teorema 2.8.7. Dan yang terakhir adalah yang ketiga putaran dan putaran, dengan subbabnya itu teorema 2.8.8. Pencerminan geser. Definisi. G disebut pencerminan geser bila terdapat garis S dan ruas garis AB dengan S sejajar dengan AB, sehingga G sama dengan MS SAB. Jadi pencerminan geser adalah yang bukan I disusul oleh pencerminan terhadap sumbu yang sejajar dengan arah geseran. Nah, pada teorema 2.8.1 akan memakai dua dalil berikut, di mana di dalil 2.5.4 yang berisi satu-satunya titik tetap dalam HP adalah titik P sendiri, sedang garis-garis tetap adalah garis yang melalui P. Dan dalil 2.6.4 yang berisi bila S tegak lurus T dan P merupakan titik P adalah titik S dan S, T, maka MT kali MS sama dengan HP. Teorema 2.8.1. Untuk S sejajar AB, maka MS SAB sama dengan SAB MS. Buktinya dapat kita lihat dengan tarik garis R dan T, keduanya tegak lurus dengan S seperti yang ada di gambar, dengan jarak R, T sama dengan setengah dari garis AB. Lalu untuk titik P, R, S, dan Q, T, S. Maka didapat MSAB sama dengan MS HQ kali HQ kali HP, MS kali MS kali MT dikali MR kali MS sama dengan MS kali MS kali MT MR dikali MS sama dengan ISAB MS, hingga G sama dengan MSAB sama dengan SAB MS terbukti. Lalu untuk teorema 2.8.2. Suatu pencerminan geser tidak mempunyai titik tetap. Satu-satunya titik tetap adalah sumbunya sendiri. Buktinya dapat kita lihat pada definisi, dikatakan suatu pencerminan geser adalah pemetaan yang memenuhi G sama dengan SAB. Untuk penulisan, maaf, di sini ada kesalahan di mana seharusnya AB-nya kecil. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu pencerminan geser adalah suatu geseran yang bukan I.
yang ditunjukkan oleh suatu pencerminan terhadap garis sejajar dengan arah geseran. Berkenaan dengan sifat transformasi, geseran, dan pencerminan yang merupakan isometri, maka G adalah suatu isometri. Buktinya, bukti selanjutnya, garis S tersebut juga disebut sebagai sumbu bagi refleksi geser. Jika diperhatikan gambar di bawah, maka terlihat bahwa MSABP sama dengan SAB MSP sama dengan G. Sama seperti gambar di awal, di mana ada garis R dan T yang memotong garis S, di mana garis S ini sejajar dengan AB, maka bisa kita dapatkan seperti bukti awal, di mana MSAB sama dengan MS kali HQ kali HP sama dengan MS kali dikali dengan MS kali MT dikali dengan MR dikali MS. Sama dengan MS dikali MS dikali MT kali MR dikali MS. Sama dengan I SAB MS. Hingga G sama dengan SAB dan SAB MS. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk teorema 2.8.3 kita dan 2.8.4 kita akan menggunakan 4 teorema berikut. 2.4.4 di mana bunyinya bisa mempertahankan arah garis, dan 2.6.5 bila A sejajar B maka pencerminan B kali pencerminan A sama dengan transformasi CD, dengan CD sama dengan 2 kali jarak AB, dan CD tegak lurus A. Yang ketiga dan keempat bisa dibaca. Lanjut. Teorema 2.8.3. Misal T suatu garis dan CD suatu garis berarah sedemikian sehingga CD tidak tegak lurus T, terdapat suatu refleksi geser G sedemikian sehingga G sama dengan prestasi CD dikali dengan MT atau komposisi SCD dan MT. Nah, berikut adalah pembuktiannya. Pembuktian itu kita bayangkan ada garis garis berarah CE, ED, dan CD. Dan ada garis P dan T, di mana eh, P dan T ini jaraknya adalah setengah dari C. Dan CD itu tidak sejajar dengan garis T dan P. Ya, ya. Lanjut buktinya. Dari gambar sebelumnya kita bisa melihat bahwa garis CE itu tegak lurus garis T dan garis ED itu sejajar dengan garis T. Maka eh, nilai vektornya itu adalah CD sama dengan CE ditambah ED. Nah, di sini eh, kita lihat sebelumnya, boleh ke slide sebelumnya, CD, T. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Sorry. Translasi SCD dan MT itu sama dengan SED dikali SCE dikali MT, karena CD itu kan tadi di gambar itu kan C CED. Jadi ini adalah komposisi, si SCD ini bisa dirubah menjadi komposisi antara SED dan SCE sesuai dengan dalil atau teorema 2.4.4 di awal tadi. Lalu kita bisa eh, ubah lagi bentuk SCE menjadi eh, komposisi dari pencerminan garis P dengan garis T sesuai dengan teorema 2.6.5. Nah, di sini kita bisa asosiasikan, karena komposisi itu bersifat asosiatif, kita bisa asosiasi MT dengan MT yang ada di kanan menjadi identitas, karena dia merupakan sebuah involusi gitu. Karena dia identitas, maka hasil akhirnya adalah SED
dikali dengan pencerminan terhadap P. Di mana kalau kita lihat di gambar sebelumnya, boleh ED dengan garis MP. Oke, lanjut. Itu adalah sebuah pencerminan geser karena kedua garis ini itu sejajar gitu. Karena sebuah pencerminan geser, maka si SCDMT yang di awal tadi itu merupakan sebuah pencerminan geser. Jadi pencerminan geser jika dikalikan akan menghasilkan suatu pencerminan geser juga. Maka teorema ini terbukti. Lanjut. Teorema 2.8.4. Misal S suatu garis dan A titik di luar S. Misalkan diketahui suatu sudut dengan besar theta. Terdapat suatu refleksi geser G1 dan G2 sedemikian hingga G1 sama dengan MS dikali RA, theta dan G2 sama dengan RA, theta dikali MS. Untuk buktinya bisa di text slide. Ya, buktinya kayak gini. Tadi kan diketahui bahwa garis S dan ada titik A di luar garis S. Kita tarik kita tarik garis R melalui A sehingga R itu sejajar dengan S. Dan kita tarik garis T melalui A sehingga sudut antara T dan R itu adalah setengah theta. Maka kita bisa lihat di sini kita MS dikali RA, theta. RA, theta itu MR MT. Kenapa? Karena sesuai dengan dalil 2.7.1 itu bisa dijabarkan seperti itu untuk rotasi. Dan itu juga salah satu alasan kenapa kita membuat garis R dan garis S itu sejajar karena akan dipakai teorema 2.7.1. Lalu seperti biasa karena komposisi bersifat asosiatif, MS dan MR kita asosiasikan sehingga membentuk SCD MT. Dan SCD dan MT ini adalah bentuk yang sama dengan yang sebelumnya dan dijelaskan pada teorema 2.6.6. Karena CD-nya itu adalah dua kali jarak dari SR, garis SR dan CD tegak lurus garis S, maka kita bisa membuat kesimpulan MS dikali MR sama dengan SCD. Karena SCD dengan MT ini adalah komposisi, sorry, adalah pencerminan geser dari dalil sebelumnya 2.8.3, maka MS dikali R A, theta itu adalah pencerminan geser. Ya, next. Oke, untuk 2.8.5 akan dijelaskan oleh teman saya. Satrio, silakan. Oh, oke, di sini ada soal teorema 2.8.5 untuk sebarang garis S dan titik P. Di luarnya berlaku bahwa yang A, hasil kali HP dikali MS merupakan suatu G sama dengan MR dikali SAB. Dan yang B, hasil kali MS dikali HP merupakan suatu G sama dengan SCD dikali MR. Dengan sumbu R adalah garis melalui P yang tegak lurus dengan S. Untuk buktinya di sini, yang pertama tarik T melalui P dengan T sejajar dengan S. Kemudian tarik R melalui P, di mana R-nya di sini tegak lurus dengan S. Maka di sini ada HP, maaf, maka di sini ada HP dikali MS sama dengan perkalian dari MR kali MT dikali dengan MS. Maka R-nya dikeluarin jadi sama aja, sama dengan MR dikali perkalian MT kali MS. MT dan MS ini jadi SAB. Jadi sama dengan MR dikali SAB. Dengan AB sama dengan 2 kali jarak titik S dan T. Terus kemudian MS HP-nya itu sama dengan MA dikali perkalian MT kali MR. Terus MR dikeluarin jadi sama dengan MS dikali MT itu perkaliannya dikali MR. Sama dengan
MSMT itu sama dengan SCD, jadi sama dengan SCD dikali MR dengan CD 2 kali jarak titik T, S. Jadi CD sama dengan minus AB. Lanjut. Untuk teorema 2.8.6, suatu G sama dengan MS dikali SCD selalu dapat dianggap sebagai hasil kali HB dikali MA atau MB dikali HA dengan A garis lurus dengan S, B garis lurus dengan S. Lanjut. Di sini ada buktinya, kan diketahui sumbu S dan sub CD itu sejajar dengan S. Terus tarik sebarang garis A yang tegak lurus dengan S. Terus tarik garis B yang sejajar dengan A dengan jarak titik AB sama dengan setengah kali CD. Terus di sini untuk mencari G-nya, G sama dengan MA kali SCD, di mana SCD-nya sama dengan MB kali MA, jadi sama dengan MA kali perkalian MB kali MA. Terus jadi MA dikeluarin, sama dengan perkalian MS kali MB sama dengan MA. MS MB-nya di sini sama dengan HA kali MA dengan B sama dengan titik B, S. Selanjutnya akan yang 28.7 dan 28.8 akan dipresentasikan oleh Fatur. Oh belum ya? Belum ya? Balik. Kemudian karena MA dikali MB itu komutatif, jadi maka G-nya sama dengan perkalian dari MS MB kali MA. Sama dengan dibalikin perkaliannya MB kali MS kali MA. Sama dengan MB dikali MS kali perkalian MS kali MA. Jadi sama dengan, karena MS dan MA-nya itu sama dengan HA, jadi MB sama dengan AH dengan A sama dengan titik A, S. Ya, untuk selanjutnya setelah geseran dan refleksi ada geseran dan putaran. Sini teorema 28.7 berbunyi untuk sebarang titik A, B, P dan bilangan theta selalu dapat ditemukan titik C dan D sehingga kasus pertama itu A SAB RP, theta sama dengan RC theta. Dan untuk kasus yang kedua itu B RP theta SAB sama dengan rotasi di D terhadap theta. Ini ada pembuktiannya. Untuk yang kasus pertama, ketahui titik A, B, dan P dengan sudut theta. Itu pertama tarik garis P melalui titik P, di mana garis P itu tegak lurus dari ruas garis AB. Selanjutnya tarik garis Q dengan Q itu sejajar dengan garis P. Ini dapat dilihat untuk P, garis P melalui titik P, karena tegak lurus dengan B maka dengan AB maka naik secara vertikal. Sebelahnya ada garis Q yaitu sejajar dengan garis P, dan jaraknya itu jarak garis P dan Q itu setengah AB. Sini lihat AB sebesar ini, maka jarak dari P dan Q itu setengahnya. Kemudian buat garis R melalui titik P dengan sudut di antara garis R dan P itu setengah theta. Ini ilustrasikan R itu melalui P miring horizontal ke depan.
dapat dilihat bahwa SAB kali RP theta itu untuk SAB sendiri dapat diubah menjadi refleksi dua garis dengan garis Q dan P, mana sini terlihat bahwa SAB itu dua kali jarak Q dan P. Nah, untuk pengubahan rotasi sebesar theta di sini dapat diubah menjadi refleksi hasil kali dua refleksi dengan dua garis refleksi garis, di mana dua garis itu membentuk sudut theta per 2. Di sini itu garis P dengan garis R. Ini kita asosiasikan refleksi P dengan P, maka membentuk identitas. Dari situ hasil sendiri, maka dapat dihilangkan sisa refleksi atas garis Q dan refleksi atas garis R. Nah, Q dan R sendiri itu dapat diubah menjadi sebuah transformasi rotasi, di mana titik putarnya itu pada titik C sebesar θ, karena sini garis R dan garis Q membentuk sudut sebesar θ per 2. Untuk kasus kedua sama seperti itu, sama seperti kasus pertama, namun urutannya dimulai dari SAB lalu dirotasikan. Ini untuk pembuktiannya, pertama tarik garis P melalui titik P dengan P 30 saja sama seperti sebelumnya. Tarik garis Q dengan Q sejajar garis P, jarak PQ sama, yaitu setengah AB. Kemudian buat garis R melalui titik P, sudutnya juga sama untuk sudut di antara garis R dan P, yaitu setengah theta. Akan diformulasikan sama seperti tadi. Untuk rotasi dapat juga menjadi hasil dua refleksi garis R dan garis P, dan untuk transformasi AB itu dua garis untuk P dan Q yang saja. Sini diasosiasikan lagi, di mana sekarang yang jadi identitas yaitu refleksi dua refleksi garis P. Sisa refleksi garis terhadap garis R dan refleksi terhadap garis Q. Ini juga dapat diubah kembali menjadi transformasi rotasi, di mana titik rotasinya itu di titik D sebesar θ. Setelah geseran putaran, kita masuk ke putaran dan putaran. Nah, sebelum itu sudah diketahui bahwa hasil kali dua putaran yang sepusat akan menghasilkan putaran lagi dengan pusat yang sama dan dengan sudut putar adalah jumlah sudut putar yang diketahui. Kita dapat ditulis sebagai rotasi terhadap titik P sebesar alfa kali rotasi terhadap titik P sebesar beta sama dengan rotasi terhadap titik P sebesar sudut alfa tambah beta. Bagaimana jadinya bila dua putaran dengan pusat berbeda disambungkan? Sini teorema 2.8 ini hasil kali dua putaran rotasi titik A sebesar sudut C dengan rotasi titik B sebesar θ akan berupa putaran lagi dengan sudut putar C tambah θ atau berupa geseran apabila penjumlahan dua sudut sama dengan 0. Kemudian yang pertama, titik A dan B serta besar sudut C dan θ, tarik garis T itu sama dengan ruas garis AB. Ini ilustrasi untuk A dan B, tarik garis T
Kemudian tarik garis S melalui titik A dan sudut garis S dan T sebesar psi berdua. Sini lihat garis S melalui titik A bentuk sudut psi berdua untuk garis T dan garis S. Selanjutnya tarik garis R melalui titik B dengan besar sudut garis T dan garis R itu theta per 2. Ini untuk garis R dan garis T untuk sudut theta per 2. Misalkan C yaitu titik potong antara garis S dan R, maka didapat sebuah formula yaitu rotasi titik B theta kali rotasi titik A si sama dengan sini diubah untuk rotasi pada titik B itu refleksi garis R dan T, dan rotasi titik A sebesar psi yaitu refleksi garis T dan garis S. Ini jika diasosiasikan refleksi T terhadap garis T dan dikali refleksi terhadap garis T dan untuk diri sendiri itu identitas, maka sisa refleksi garis terhadap garis R dikali refleksi terhadap garis S, di mana dapat diubah mana potongan R dan S itu pada titik C yang membentuk sudut psi tambah theta. Jika sebelumnya gagal terjadi apabila titik C itu tidak ada, berarti garis R dan garis S itu sejajar. Jadi jika sudut untuk titik A itu psi per 2, sedangkan untuk titik B itu negatif psi per 2. Maka jika dijumlahkan menghasilkan 0. Nah, dalam hal ini untuk rotasi theta dan psi di mana hasilnya itu 0, maka tidak ada perpotongan garis R dan garis S. Walaupun begitu, untuk refleksi garis T tetap ada dan menghasilkan identitas yang sama. Jika refleksi R dan refleksi S itu sejajar, maka bukan dalam bentuk rotasi lagi, maka dalam bentuk translasi, di mana misal translasi CD, di mana CD itu 2 kali dari jarak garis S dan garis R. Akibat dari hal tersebut, untuk sebarang 3 garis R, S, T yang tidak setitik atau tidak melalui satu titik dan tidak tiga-tiganya saling sejajar, hasil kali untuk refleksi terhadap garis T, refleksi terhadap garis S, dan refleksi terhadap garis R tanpa memandang urutan akan merupakan suatu G, yaitu refleksi GC atau teorema sebelumnya, di mana refleksi dikali dengan rotasi itu refleksi. Ini diilustrasikan untuk garis S, R, dan T tidak melalui titik dan tidak saling sejajar. Saya kembalikan ke operator. Ya, usah. Sekian untuk presentasi kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.